Hai guys, balik lagi di channel Instant Tutor. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, khususnya buat YouTuber pemula. Ini pengalaman saya sebagai YouTuber pemula gajian pertama ya sobat ya. Ini saya gajian pertama menjadi YouTuber pemula setelah monetisasi. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu sobat ya. Awal mulanya saya ngonten. Dulu saya membuat konten itu tentang tutorial ya sobat ya. Tutorialnya tentang HP dan tutorial keseharian ya sobat ya. Nah, setelah lambat laun membuat konten, perkembangannya sekarang saya membuat konten tentang tutorial YouTuber pemula ya sobat ya. Nah, saya pertama menjadi partner YouTube itu sekitar hampir 1 tahun ya untuk mencapai monetisasi. Nah ini, jadi untuk YouTuber pemula seperti saya dan rekan-rekan yang masih baru mulai ataupun yang sudah menjadi partner dan menunggu gajian, ini tahap-tahapnya yang harus kita ketahui sebenarnya. Saya bisa sampai gajian pertama itu tahapnya cukup lumayan panjang ya sobat ya. Untuk yang pertama yang jelas kita harus mencari di situ namanya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ya. Nah, setelah itu semua tercapai, kemudian kita akan mengajukan menjadi partner YouTube. Nah, sebelum saya mengajukan jadi partner YouTube itu biasanya ada seperti ini peninjauan dari pihak YouTube tentang konten kita. Jangan sampai konten kita, video-video yang kita buat itu ada yang terkena klaim hak cipta dan lain-lain ya. Yang hal hasil tidak disetujui menjadi partner YouTube. Seperti itu sobat ya. Nah, setelah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu saya capai, hal selanjutnya yang dilakukan adalah kita sebagai YouTuber pemula untuk bisa gajian pertama itu kita harus mengejar $10 pertama ya. Ini gimana $10 pertama maksudnya Bang? $10 pertama itu harus kita kejar. Fungsinya $10 pertama ini untuk mengajukan PIN AdSense ya. Jadi kita ketika sudah mencapai $10 kita bisa mengajukan PIN AdSense. Jadi PIN AdSense itu berfungsi untuk nantinya setelah dikirim dari pihak YouTube kepada kita, itu bisa sampai tergantung tempat atau wilayah ya. Ada yang sebulan, mungkin ada yang seminggu, 2 minggu, tergantung tempat ya sobat ya. Tapi kebanyakan tuh biasanya sebulan ya, sebulan lebih lah. Kemungkinan ada sampai 2 bulan juga tergantung kondisi tempat kita mengirim alamatnya ya. Nah, setelah PIN kita sampai dari pihak itu, dari PIN itu baru kita bisa memasukkan nomor rekening ya sobat ya. Nah, setelah nomor rekening itu kita masukkan dan kita sudah diterima tadi jadi partner YouTube, selanjutnya untuk bisa gajian pertama itu ya sobat ya, ini yang saya alami. Untuk gajian pertama itu kita harus mengejar $100 pertama ataupun nilai limitnya kalau dirupiahkan sekitar 1.300.000. Nah, ini biasanya yang agak lama untuk YouTuber pemula itu akan mengejar untuk gajian pertama ya sobat ya. Tapi untungnya, ini saya kasih bocoran saja untuk YouTuber pemula, walaupun kita mengejar 1.300.000 itu sulit untuk YouTuber pemula, apalagi tidak ada video yang booming ya. Itu biasanya ketika kita sudah pernah gajian, ibaratnya gajian pertama kita 1.3 ya. Nah, bulan depan itu akan ada mengendap saldo biasanya 50% dari AdSense yang pernah kita punya ya. Kalau ibarat sudah pernah gajian 1.4 atau 1.3 berarti bulan depannya sekitar 500 sampai 600 ribu sudah ada di kita. Yang dengan syarat kita harus tetap mengupload video-video yang baru ya sobat ya. Jadi kita tidak bingung dan mulai dari nol lagi. Jangan berpikir kalau sudah kita gajian 1.4, aduh bang nanti saya mengejar dari nol lagi bang. Enggak. Itu semua pertama saja. Yang selanjutnya kita akan ada saldonya mengendap, jadi itu sekitar 50% dari terakhir kita gajian. Jadi kalau kita gajian
pertama bisa 4 juta, mungkin di situ kita bisa ngendap 1 juta lebih ya, minimal satu kali gajian. Nah, jadi jangan patah semangat untuk sobat-sobat semua. Itu. Karena kemarin saya pertama gajian itu adalah 1,4 juta. Itu saya mencapai 1,4 juta itu sekitar hampir 3 bulan ya. 3 bulan saya baru bisa mencapai 1.400.000 ya. Nah, jadi untuk sobat YouTuber pemula, jangan sampai patah semangat, tetap kita harus upload. Dan saya sarankan begini, karena jumlah subscriber itu tidak berpengaruh kepada gajian kita ya sobat ya. Jadi bagaimana sih Bang biar kita bisa gajian tiap bulan? Nah, kita berpikir dulu kalau sudah kita monet pasti kita bisa gajian tiap bulan. Tidak semudah itu. Tapi tetap kita ada lebihnya kalau kita sudah pernah gajian. Itu saya bilang tadi ada uang mengendap di saldo kita ya, di YouTube Studio kita. Nanti mudah-mudahan ketika tanggal 8, sekitar tanggal 8 itu akan masuk ke AdSense kita. Ke AdSense dan tanggal 2 sekitar tanggal 21 ke atas itu akan masuk ke nomor rekening. Ya, seperti itu. Tapi dengan limit minimal 1,3 ya. Nah, untuk sobat YouTuber yang masih mengejar, saya sarankan untuk tetap upload saja dan saya sarankan mudah-mudahan kita harus sering membuat konten. Contohnya konten yang kita ada yang booming kita ikuti saja, konten yang seperti itu kita ikuti, mudah-mudahan dengan konten yang ada yang booming kita ikuti, itu udah membuka jalan-jalan untuk penonton unik. Karena kita kalau sudah monetisasi, kita subscriber tidak terlalu berpengaruh ya sobat ya. Yang berpengaruh itu adalah viewer. Semakin banyak viewer, semakin banyak kita gajian. Seperti itu. Jumlah penonton itu harus sangat berpengaruh untuk gajian kita. Jadi kita ketika sudah monet dan gajian, yang kita kejar adalah di situ rekomendasi video dari YouTube. Kemudian adalah penonton unik. Apa sih Bang penonton unik ini? Penonton unik ini jadi begini. Penonton unik ini tidak subscribe ke channel kita, tapi dia sering menonton video kita. Jadi biasanya itu penonton baru yang melewatnya. Tapi itu sangat berpengaruh untuk viewer kita. Kenapa? Semakin banyak penonton unik, semakin banyak juga AdSense atau uang yang kita dapatkan dari YouTube ya sobat ya. Ini maaf keringetan karena panas juga. Nah, dari penonton unik itu mudah-mudahan kita bisa gajian tiap bulan. Jadi semoga semua dari pengalaman saya ini sangat bermanfaat untuk sobat-sobat YouTuber pemula yang masih bingung harus bagaimana nanti setelah monetisasi dan setelah gajian, apakah bisa gajian tiap bulan. Bisa gajian tiap bulan tapi tetap harus kita upload dan harus minimal kita mencapai dulu 1,4 ya. Biar ada uang mengendap dulu minimal 50% dari saldo AdSense kita yang terakhir ya, seperti itu sobat ya. Nah, untuk itu saya gajian yang pertama kan udah saya bilang 1,4 sobat ya. Nah, itu tidak tiap bulan. Jadi tidak tiap bulan ya sobat ya. Itu bisa 2 bulan sekali. Kadang kalau memang kita lagi uploadnya agak kurang, yang penontonnya kurang, subscriber karena tidak terlalu berpengaruh, biasanya bisa 2 bulan sekali ya. Tapi kadang kalau memang lagi ini bisa kadang 3 bulan, tapi jarang-jarang sih kalau sekarang 3 bulan. Kebanyakan 2 bulan sekali sudah bisa gajian dengan batas minimal 1,3 seperti itu. Ini konten saya ini tentang YouTube sekarang tentang tutorial YouTube ya sobat ya. Semoga bermanfaat sobat. Saran ataupun pengalaman yang saya pernah alami seputaran YouTube, seputaran gajian YouTube. Semoga bermanfaat untuk sobat sekalian untuk bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dengan channel kita dan tujuan kita akan kemana. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga sobat untuk subscribe, like, and share channel Instan Tutor agar bisa berkembang ke depannya. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dari channel Instan Tutor. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.